مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan berbagai macam ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, bagian dari umatnya yang insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatnya. Lalu sekalian kita lanjutkan masih di dalam bab yang ke-12, yaitu tentang hal-hal yang terkait dengan su'ul khotimah. Semua amal itu ya yang dilihat itu adalah khawatimnya atau akhirnya. Sudah kita sebutkan beberapa riwayat yang terkait dengan bab ini. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata pengarang kitab ini rahimahullah, ya, yang mengatakan, ya, pengarangnya itu sendiri yang mengatakan, Rawal Bukhari an Salim an Abdullah qal, diriwayatkan oleh Bukhari dari Salim dari Abdullah, dia berkata, kana katsiran ma kana nabiyyu yahlif la wa muqallibal qulub. Jadi kata Abdullah itu yang banyak sekali dilakukan oleh Rasulullah ketika bersumpah. Bersumpah itu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah selalu mengucapkan la wa muqallibil qulub. Tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Jadi Allah, maksudnya ini Allah ya, demi Allah maksudnya, tapi diungkapkan dengan muqallibil qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Apa arti dari ungkapan muqallibal qulub ini? Wa ma'nahu yusrifuha asra'a min marrir rihi ala ikhtilafin fil qabul war rad. Jadi artinya Allah itu zat yang membolak-balikkan hati itu. Allah sangat cepat membolak-balikkan hati itu, melebihi dari begitu cepatnya ya perubahan-perubahan yang terkait dengan angin. Nah,
Allah SWT muqallibal qulub, ya seperti itu juga di dalam membolak-balikan hati. Kadang-kadang fil qabul ala ikhtilafin fil qabul warrad. Bahkan kadang-kadang perubahannya itu kontradiktif, nantinya 180 derajat itulah dalam ungkapan kita itu. Suatu saat menerima suatu hal, kemudian berbalik menjadi menolak. Wal iradah wal karahiyah. Tadinya mau, senang gitulah. Wal karahiyah dan benci. Antara senang dan benci itu kadang-kadang berubah sedemikian cepatnya. Wa ghairi dzalika minal awsaf, dan sifat-sifat yang lain. Wa fit tanzil, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah itu zat yang menghalang-halangi antara seseorang dan hatinya. Antara hati dan hati seseorang itu kadang-kadang terhalang. Yang menghalang-halang itu ya Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid, al-makna yahulu bainal mar'i wa aqlihi hatta la yadri ma yasna. Imam Mujahid menafsirkan ayat wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, artinya adalah bahwa sesungguhnya Allah itu menghalang-halangi antara seseorang dan akalnya. Terhalang itu. Maksudnya akal dengan manusia itu, seorang itu menyatu, tapi kadang-kadang terhalang. Hatta la yadri ma yasna. Manusia dengan hatinya. Bayanuhu, penjelasannya disebutkan ayat yang lain. Kalau tadi wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi, itu ada pada surat Al-Anfal ayat 24. Kemudian disebutkan juga ayat yang lain, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, di dalam surat Qaf ayat 37. Jadi apa artinya? Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu sungguh sebagai peringatan bagi siapa? Siapa yang bisa mendapatkan peringatan dari Al-Quran? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang pada dirinya ada qalbun, itu hati, tapi di sini dijelaskan aqlun. Maksudnya orang yang punya akal. Orang yang punya akal nggak bisa menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Dan Al-Quran tidak berpengaruh padanya. Atau kalau dibalik, orang yang tidak terpengaruh dengan Al-Quran berarti ya akalnya tidak sehat. Waqtara at-Tabari ayyakuna dzalika ikhbaran min Allah Ta'ala bi annahu amlakul qulub, amlaku liqulubil ibadi minhum. Jadi dari ayat ini oleh Imam Tabari ditafsirkan bahwa ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah SWT bahwa Allah itu zat yang paling memiliki, yang paling mengendalikan hati manusia. Jadi lebih mampu mengendalikan, lebih kuasa mengendalikan daripada diri orang tersebut, daripada diri manusia. Hati itu ada pada diri manusia, tapi yang paling mampu untuk mengendalikan hati itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu yahulu bainahum wa bainaha idza syaa. Dan Allah kadang-kadang menghalangi antara orang, antara hamba-hamba Allah dan antara hatinya. Hatta la yudrikul insanu syai'an illa bima syi'atillahi azza wa jalla. Sampai seseorang manusia itu kadang-kadang
tidak paham sesuatu apapun kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi memahami itu pun adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat Aisyah, kecilkan. Wa qalat Aisyah, dan Aisyah berkata, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukassiru ayyaqula ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dulu Nabi senantiasa memperbanyak bacaan ya biasa taat kepadamu. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kita supaya senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar senantiasa taat kepadamu. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian saya, ya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka tuksiru an tad'u bihadza du'a, fahal tahsya. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, engkau itu senantiasa memperbanyak berdoa dengan ini, dengan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Fahal tahsya, apakah engkau ya Rasul mempunyai rasa takut? Khasyah. Qala wa ma yu'amminuni ya Aisyah wa qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'il jabbar idza arada ay yuqalliba qalba abdahu qallabahu. Jadi jawaban Rasulullah, tidak ada yang membuat aman diriku. Jadi Nabi sendiri itu tidak merasa aman. Merasa tidak aman dari apa? Merasa tidak aman dari bolak-baliknya hati itu. Tidak langsung menjawab ketika ditanya apakah engkau takut, tidak menjawab seperti itu, tapi Rasulullah menjawab, tidak ada sesuatu yang menjadikan diriku dalam kondisi rasa aman, wahai Aisyah. Wa qulubul ibadi, dan hati hamba, hati manusia, baina usbu'aini min asabi'il jabbar. Jadi hati manusia itu diantara dua jari dari jari-jari Allah Maha Kuasa. Ya ini udah imani saja, karena ini dari Rasulullah, kita imani, kita yakini atau kita pahami sebagaimana lahirnya saja. Ini kan termasuk hal-hal yang mutasyabihat ya. Menyebutkan Allah mempunyai jari jemari, seperti juga dalam Al-Quran Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, ya. Allah itu bersinggasannya di aras, udah kita imani saja. Ini menunjukkan salah satu kandungan dari ungkapan ini adalah manusia itu tinggal apa kehendak Allah, mau menggerakkan bagaimana itu Allah mampu. Idza arada ayyuqalliba qalba 'abdihi, ketika Allah itu menghendaki untuk membolak-balikkan ya hati hambanya, qallabahu, gampang saja Allah balikkan. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Qala ulama, berkata para ulama, wa idza kanatil hidayatu ila Allah masrufatan wal istiqamatu ala masyiatihi mauqufatan wal aqibatu mughayyabatan wal iradatu ghairu mughalibatun
fala ta'jab bi imanik. Ini nasihat ya, nasihat terkait dengan bab ini. Isinya adalah ketika hidayah menuju Allah itu masrufah, artinya ada yang mengarahkan, diarahkan. Wal istiqamatu ala masyiatihi mauqufah, dan beristiqamah, konsisten terhadap kehendak Allah adalah mauqufah, ditentukan. Wal aqibatu mughayyabah, dan akhir dari kehidupan seseorang, akibatnya bahasanya wal aqibah itu tidak diketahui, gaib, masalah gaib. Wal iradatu ghairu mughalibah, dan yang namanya kehendak itu tidak selalu memenangkan, tidak selalu dalam pihak yang menang. Jadi hidayah itu ada yang menggerakkan, istiqomah itu ada yang mengatur, akhir kehidupan ada yang menentukan. Kehendak orang itu kadang-kadang tidak berdaya. Kalau demikian, fala ta'jab bi imanika wa amalika wa salatika wa saubika wa jami'i qurbika. Yang artinya, jangan sekali-kali engkau itu merasa ujub, merasa berbangga diri, mengagumi diri, biimanika dengan imanmu. Iman itu bukan untuk dibangga-banggakan. Wa amalika dengan amalmu, ya. Wa sholatika dengan sholatmu, wa somin puasamu, dan seluruh ibadahmu. Jangan kagum terhadap amalan kita itu, amal-amal kita. Kenapa? Wa inna dzalika wa in kana min kasbika fa innahu min khalqi rabbika. Ya. Bahwa sesungguhnya semua tadi, amal-amal tadi yang disebutkan tadi, walaupun itu adalah usahamu, orang mau sholat usahanya, orang puasa usahanya. Ya. Tapi di sini disebutkan betapapun itu usahamu, fa innahu min khalqi rabbik. Tapi perbuatan-perbuatan itu kita mau bisa berbuat, bisa sholat, bisa mengaji, bisa puasa, itu adalah ciptaan Tuhanmu. Ya, orang kalau walaupun berusaha, kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Wa faddalahu dar 'alaika wa khairahu wa faddalahu wa fadlihi, ya, fadlihi. Dan itu adalah satu anugerah dari Allah yang diberikan kepada kalian. Ya. Famahma iftakharta bidzalik. Jadi ketika engkau membanggakan amal-amalmu itu, kunta kal muftahir bimata'i ghairi. Jadi orang yang membanggakan amal perbuatannya itu seperti orang yang membangga-banggakan harta orang lain. Orang lain punya harta, kita itu membangga-banggakan. Ya. Wa rubbama suliba anka fa'ada qalbuka minal khairi akhla min jawfil ba'id. Jadi bisa jadi ibadah-ibadahmu itu, atau bahkan hatimu, ya, hatimu kadang-kadang dicabut oleh Allah, dicabut dari seluruh kebaikan yang tadinya baik, ternyata hilang itu, dicabut oleh Allah. Dan kalau dicabut, hatinya akan kembali kosong dari kebaikan, kembali kosong. Tadinya hatinya penuh dengan kebaikan, kalau dicabut oleh Allah maka habis kebaikannya itu. Digambarkan akhla min jaufil ba'id. Jadi
lebih kosong, lebih menyendiri, lebih sepi dari perutnya onta. Jadi onta itu kalau sudah kosong, onta itu kan salah satunya bisa menyimpan air ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Oh ya kosong ya kosong. Nah orang itu digambarkan di sini betapapun dia umpamanya banyak amalnya, hatinya hidup itu, kalau suatu saat Allah menghendaki dicabut, ya, hatinya ya udah, nggak ada apa-apanya. Idhabat alaiha rihul aqim. Ya ketika menghembus ya kepada hati seorang itu ar-rihul aqim. Angin yang sangat kencang. Oh, ini kelewatan tadi. Fakam min raudatin amsat wa zahruha yani'un amin. Betapa banyak taman yang waktu sore hari itu bunga-bunganya itu penuh dengan keindahan. Segar, indah. Fa asbahat wa zihruha ya bisun hashim. Tapi tiba-tiba waktu pagi bunga-bunganya sudah kering, bahkan sudah berjatuhan. Kenapa? Nah ini baru tadi kelewatan. Karena dihembus oleh angin yang kencang. Nah, wa kadzalikal abdu yumsi wa qalbuhu bi ta'atillah musyriqun salimun fayusbihu wa huwa bi maksiatihi muzlimun saqimun. Jadi begitulah seorang hamba, seorang manusia bisa jadi waktu sore hatinya penuh dengan ketaatan kepada Allah, memancarkan cahaya, sehat, jernih, tapi pada waktu pagi wa huwa bi maksiati muzlimun saqim. Di waktu pagi karena akibat maksiat yang dilakukan, maka dia menjadi gelap dan sakit hatinya itu. Dzalika fi'lul azizil hakim al-khallaqul. Itulah perbuatan atau kehendak dari Allah Zat yang maha mulia dan maha bijaksana, maha pencipta dan maha mengetahui. Bapak sekalian, kita lanjutkan. An Utsman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, qala dia berkata, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Ini kata Utsman ya. Kata Utsman, tinggalkanlah, jauhilah al-khamr, minuman-minuman yang memabukkan. Fa innaha ummul khaba'ith. Jadi khamr itu, minuman yang memabukkan itu adalah ummul khaba'ith, yaitu sumber dari segala perbuatan jelek. Sumbernya dari sana. Nah, ini kemudian dijelaskan dengan kisah. Innahu kana rajulun mimman kana qablahum ta'abbada. Ini hampir sama dengan kisah yang kemarin. Jadi ceritanya dulu ada seorang laki-laki yang orang itu ahli ibadah. Kemudian fa'allaqat bi imra'atun ghawiyatun. Kemudian ada seorang wanita yang tidak baik begitu jatuh cinta kepadanya. Fa'arsalat ilaihi jariyatuha. Maka perempuan tadi mengutus budaknya kepadanya. Faqalat lahu. Maka kemudian perempuan tadi berkata kepada laki-laki tadi itu. Apa kata-katanya? Inna nad'uka lisyahadah.
saya mengajakmu supaya syahadat. Syahadat yang musuh baca la ilaha illallah begitulah. Ya. Ini disampaikan oleh budaknya tadi. Akhirnya apa? Fantalaka ma'a jariyatiha. Betul. Laki-laki itu kemudian pergi ya, bersama budaknya tadi. Memenuhi panggilan perempuan yang ghawiyah tadi itu. Fatafaqatil jariyatu kullama dakhala baban aghlaqathu dunahu. Nah, kemudian ini budaknya ini membuat ulah ini. Jadi apa? Setiap laki-laki itu memasuki pintu, maka perempuan itu menutupnya. Menutup laki-laki tadi. Hatta afdat ila amra'atin, hatta afdat ila imra'atin wadi'ah. Ay jamila indaha. Indahula. Di sana ada bersama dengan wanita itu ada anak laki-laki dan tempat tempat minuman keras gitu loh. Minuman keras. Kemudian faqalat, maka berkatalah wanita tadi, kalau tadi yang pertama kan diundang untuk syahadah, untuk mengucapkan la ilaha illallah begitu. Tapi setelah sampai di sana, dia mengatakan, ini wallahi ma ta'utuka li syahadah. Saya demi Allah tidak mengajakmu untuk syahadat. Walakin ta'utuka li taqwa alayya. Rupanya hanya untuk alasan saja tadi. Seolah-olah undangannya ini undangan baik ya untuk mengucapkan syahadat. Tapi ternyata setelah sampai di sana dia katakan, saya sebetulnya mengundangmu untuk berbuat sesuatu kepadaku, ya, berbuat tidak baik ya. Jelasnya ya zina lah kira-kira. Itu yang pertama. Opsinya itu yang pertama. Kalau tidak, au tashraba min hadhil khamr ka'san. Atau tidak berbuat tidak baik, tidak sama dengan saya, tapi opsinya adalah, yang kedua adalah kau mau minum dari minuman keras 1 gelas saja. 1 gelas saja. Au taqtulu hadzal ghulam, atau kau bunuh anak muda ini. Wah, diundang yang katanya tadi untuk syahadat, ternyata disuruh melakukan 3 perbuatan yang semuanya dosa besar. Yang pertama disuruh meminum minuman keras 1 gelas. Yang kedua membunuh. Oh, yang pertama tadi suruh zina malah ya. Yang pertama disuruh zina, yang kedua disuruh minuman khamr, yang ketiga disuruh membunuh. Semuanya dosa besar. Nah, ini orang tidak berpikir untuk menolak semua. Mungkin di bawah ancaman atau apa, mungkin pikirannya milih yang paling ringan di antara dosa-dosa besar tadi. Maka dia bilang, qala fa askini min hadhil khamr. Oke. Berilah kami minuman dari khamr ini. Jadi pilih minum khamr. Artinya akhirnya fasaqathu ka'san. Akhirnya perempuan tadi memberikan 1 gelas minuman khamr. Nah, ternyata setelah minum 1 gelas, qala ziduni. Nah, kita tambah dia. Katanya hanya 1 gelas, malam kita tambah. Dan terus falam yazal yashrabu hatta waqa'a 'alaiha wa qatalal ghulam. Gara-gara
sudah minum khamr, maka akhirnya dia juga berzina dan membunuh. Tiga-tiganya itu dilakukan. Maka tadi judulnya itu minum khamr itu adalah ummul khaba'ith, induk dari semua perbuatan keji itu pada minuman khamr. Maka di sini diikuti dengan fajtanibul khamra. Maka tinggalkanlah khamr gitu. Jangan minum khamr, jangan minum minuman yang keras. Fa innahu wallahi la yajtami'u al-imanu wa itmanul khamri. Sesungguhnya demi Allah tidak akan berkumpul antara iman dan kecanduan khamr, meminum khamr. Illa la yushiku ayyukhrija ahaduhuma sahibah. Jadi kumpul itu enggak mungkin. Kalau kumpul nanti akan mengeluarkan imannya darinya. Wa yurwa anna rajulan asiran musliman. Ini kisah-kisah ya. Jadi salah satu metode Qurtubi ini dalam menanamkan nilai-nilai itu adalah banyak dengan kisah-kisah. Dan Al-Quran itu juga ayat yang paling banyak itu adalah ayat tentang kisah. Sudah banyak dikaji bagaimana peranan kisah dalam pendidikan dan sebagainya. Jadi diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi tahanan, orang lelaki muslim menjadi tahanan. Wa kana hafizan lil Qur'an, dan laki-laki ini hafal Quran. Khussa bi khidmati rahibai. Jadi ketika dia ditahan itu diberikan tugas spesial untuk melayani 2 orang pendeta. Fa hafidha minhu ayat katsira li kasrati tilawati. Sampai-sampai 2 pendeta itu, pendeta kan bukan muslim. Akhirnya pendeta itu bisa menghafal banyak sekali ayat-ayat karena hafal itu. Bukan hanya itu saja. Fa aslama rahiban wa tanassaral muslim. Akhirnya 2 pendeta itu masuk Islam dan anehnya malah wa tanassaral muslim. Yang muslim malah menjadi Nasrani. Wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya, irji ila dinika fala hajata lana fiman lam yahfaz dinahu. Rupanya pendeta itu setelah masuk Islam itu punya sikap yang lain ya, sesuai dengan keislamannya. Kamu harus kembali kepada agamamu, maksudnya supaya kembali kepada Islam. Kami nggak butuh orang yang tidak menjaga agamanya. Qala, apa jawaban dari orang muslim yang sudah menjadi Nasrani tadi? Bahkan hafal Quran, Masya Allah, hafal Quran. Bisa murtad begitu. Dia jawab, la arji'u ilaihi abadan. Saya tidak akan kembali ke Islam sampai kapanpun, tidak akan kembali. Maka akhirnya karena murtad ya, hukum murtad itu kan kalau sudah diistitabah, diajak tobat itu enggak mau dalam hukum Islam itu dibunuh. Fakutila, maka dibunuh. Wafil khabari qissatu, ini apa namanya? Masih ada kisah panjangannya tapi sampai di sini. Boleh dikomentari oleh Imam Qurtubi, wal hikayat katsiratun fi hadzal bab. Tentang masalah seperti ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Nas'alullah salamata wal mamata ala syahadah. Kita semua meminta kepada Allah agar diselamatkan dan diberikan kematian. Babu maja'a fi rusuli malakil maut qoblal wafat. Yaitu bab tentang maja'a fi rusuli malak, tentang berita adanya utusan-utusan malaikat pencabut nyawa qoblal wafati, sebelum meninggal. Jadi rupanya
malakul maut itu ketika mencabut nyawa itu sebelumnya jauh-jauh sudah kirim surat, kirim kurir kepada orang yang mencabut nyawanya. Nah, itu akan disebutkan dalam bab ini. Warada fil khabar, disebutkan di dalam satu berita, anna ba'dal anbiya alaihissalam, bahwa sebagian nabi dia berkata kepada waqala li malakil maut alaihissalam katsir, kurir. Ya. Apa itu? Minal i'lali wal amrod. Antara utusan malaikat maut itu adalah banyak penyakit, ya, banyak penyakit. Wasyaib wal humum. Ya. Ada juga uban, ada juga kesedihan. Wa taghayyuris sam'i wal basar. Perubahan kemampuan mendengar, kemampuan melihat. Itu semua adalah kurir-kurir, surat-surat, berita-berita yang diutus oleh malakul maut kepada manusia. Fa idza lam yatadzakkar man nazala bihi dzalik wa lam yatub. Nah, persoalannya adalah ketika orang itu tidak bisa mengambil pelajaran dari utusan-utusan tadi dan juga tidak tobat, fa idza qabattuhu nadaituhu. Nah, kalau utusan-utusan itu kurir-kurir, peringatan-peringatan tadi tidak dijadikan pelajaran, bahkan tidak dong gitu ya. Maka ketika saya mencabut nyawanya, maka saya akan panggil dia. Panggilannya, alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasulin wa nadhiran ba'da nadhirin. Malaikat maut ketika mencabut orang itu tidak tobat. Bukankah saya telah mengirim kepadamu beberapa rasul, satu rasul ke rasul yang lain. Rasul A berhenti dengan rasul yang lain. Wa nadhiran ba'da nadhirin. Ada orang yang memberikan peringatan setelah orang lain yang memberikan peringatan. Yang memberikan peringatan itu juga terus-menerus ada saja. Fama min yaumin tatlu'u fihi syamsun wala taghrubu illa wa malakul maut yunadi. Terus dijelaskan di sini, setiap hari di mana matahari terbit, ketika terbit, begitu juga ketika tenggelam matahari itu, selalu malakul maut itu memanggil-manggil. Ini kita pasang ya, telinga kita itu, ternyata setiap hari itu malakul maut itu panggil-panggil kita. Kita coba setiap hari itu pasang telinga kita, walaupun tidak terdengar secara verbal, tapi sebetulnya malakul maut itu memanggil-manggil kita. Nah, yang dipanggil itu tidak semua, tapi momen-momen tertentu. Panggilan pertama adalah ya abna al-arba'in. Wahai orang-orang yang sudah berumur 40 tahun. Panggilan pertama. Ya. Hadza waktu akhdhiz-zat. Ini sudah waktunya untuk mengambil bekal. Wal hasad, dan sudah waktunya untuk mengambil hasil atau panen gitu. Jadi diingatkan, ini sudah waktunya untuk mengambil bekal dan panen. Itu kepada orang yang umurnya sudah 40 tahun. Kemudian panggilan yang kedua, ya abna'ah al-khamsin. Oh, sebelumnya masih ada yang tertinggal ya. Wa a'dha'ukum qawiyyatun syidad. Ketika memanggil kepada orang-orang yang berumur 40 tahun, kecuali kata-kata tadi ditambah wa a'dha'ukum qawiyyatun syidad.
anggota badanmu itu masih kuat, perkasa. Wa ghafal ya itu sudah ke orang-orang yang umur 40. Kemudian panggilan yang kedua, ya abna al-khamsin. Wahai orang-orang yang berumur 50 tahun. Qaddana waktul akhdhi wal hasad. Oh, mohon maaf tadi ya. Ini kebaca ulang gitu. Tadi yang 40 tahun itu qad hadza waktu akhdhi zat, sudah ya. Waktunya mengambil bekal. Adhanukum hadirah. Pikiranmu itu masih segar. Wa a'dha'ukum qawiyatun syidad. Dan anggota badanmu kuat dan kokoh. Itu yang umur 40. Kemudian kepada yang umur 50, ya abna al-khamsin, wahai orang-orang yang umurnya 50 tahun, qaddana waktul akhdhi wal hisab. Tadi yang salah baca tadi. Jadi sekarang ini sudah waktunya waktul akhdhi, waktu ambil wal hisab dan panen. 50 tahun itu sudah waktunya panen. Itu kepada yang 50 tahun. Kemudian satu lagi, wahya abda asitid, wahai orang-orang yang berumur 60 tahun. Nasitumul iqab wa ghafaltum an raddil jawab. Fama lakum min nasir. Kalian itu sudah banyak yang melupakan balasan dari perbuatan seseorang. Lupa bagaimana nanti kehidupan akhir itu adalah kehidupan balasan. Kalian itu lupa. Wa ghafaltum an raddil jawab. Dan bahkan kalian itu lupa untuk membalas jawaban. Dipanggil aja menjawab saja tidak. Fama lakum min nasir. Kalau sudah demikian. Sudah 60 tahun kok masih lale-lale, lupa-lupa. Tidak memenuhi panggilan dari Allah, tidak memenuhi panggilan dari malakul maut itu, maka tidak ada bagi kalian orang yang bisa menolongnya. Kemudian pengarang buku ini, Imam Qurtubi, menyebut ayat Al-Quran, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Surat Fatir ayat 37. Yang artinya adalah, bukankah saya telah memberikan umur kepada kalian, umur-umur yang kalau mau menggunakan untuk berpikir, kalau bisa menggunakan untuk merenung, maka itu cukup sebetulnya. Wajah akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan. Dalam surat Fatir ayat 37. Dzakarahu Abul Faraj Ibnul Jauzi fi kitabi Raudatul Mustaq wa Tariq ila Al-Malikul Khallal. Jadi kisah-kisah tadi termasuk ayat Quran terakhir itu disebutkan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi di dalam kitab yang judulnya Raudatul Mustaq wa Tariq ilal Malikil Khallal. Yang kalau diartikan itu taman orang-orang yang rindu dan jalan menuju kepada Raja Sang Pencipta. Maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini nanti hadisnya hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. A'dzarallah. Jadi Allah itu telah memberikan banyak.
ila mri'in pada seseorang akhara ajalahu yang mengakhirkan ajalnya hatta balagha sittin sampai berumur 60 tahun. Ya kan, dalam hadis yang lain disebutkan umur umat Muhammad itu antara 60 sampai 70. Jadi orang yang diberi umur 60 tahun itu sebetulnya sudah diberi banyak waktu oleh Allah SWT. Yuqalu a'dzara fil amri. Ini menjelaskan tentang maksud dari kata-kata a'dzara. Kalau ada kata-kata a'dzara fil amri, itu maksudnya balagha fi. Jadi menyangatkan di dalamnya. Ai a'dzara ghayatal i'dzar bi abdihi. Jadi betul-betul memberikan peluang kepada hambanya yang sangat besar. Wa akbarul a'dzar ila bani Adam, dan uzur atau ya peluang yang paling besar yang diberikan Allah kepada Bani Adam adalah bi'tsatur rusul. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seorang rasul, dan para rasul itu adalah peluang besar untuk kita hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak oleh Allah SWT. Sudah ada petunjuknya. Maka yang paling besar itu adalah diutusnya rasul. Maka dalam ayat tentang rasul itu disebutkan walaqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan anugerah kepada orang mukmin. Adanya utusan Allah itu adalah anugerah bagi manusia. Liyutimma hujjatahu alaihim. Jadi enggak ada lagi alasan untuk orang itu ketika tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti petunjuk Allah itu, oh saya enggak tahu, saya enggak sampai kepada saya rasul, enggak bisa itu. Ya. Maka dalam ayat yang lain disebutkan di sini surat Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak pernah menyiksa seseorang sampai kami mengutus seorang rasul. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu orang yang memberikan peringatan. Di dalam surat Fatir ayat 37. Itu yang pertama yang kaitannya dengan a'dzar rasul itu adalah maksudnya azar yang pertama kali atau yang paling besar itu adalah diutusnya rasul. Wakila yang kedua dalam menafsirkan itu wal Quran, ya Quran itu Quran yang uzur yang paling besar itu. Wakila ar-rusulu ilaihim. Nah, yang ketiga tafsirnya adalah para rasul. Wa Ali bin Abbas wa Ikrimah wa Sufyan wa Waqi' wal Husain wal Husain bin Fadl wal Farra wa Tabari qalu, diriwayatkan dari sahabat-sahabat tadi, mereka berkata bukan rasul, bukan Quran, ya kan? Bukan utusan-utusan yang lain, tapi apa? Huwa syaibu. Itu adalah uban ini. Fa innahu ya'ti fi sinnil iktiham. Karena uban itu datang pada umur yang ya sudah tua gitu, kan? Ya walaupun kadang-kadang ada orang muda ubanan, tapi biasanya simbol dari ketuaan itu adalah uban. Wa huwa alamatun li mufaraqatihi sinnus saba. Nah, itu adalah tanda bahwa seseorang itu telah melepaskan tahun anak-anak alladzi wasidullah biwalang. Jadi di mana usia anak itu adalah usia untuk bermain-main. Jadi kalau orang tua masih bermain-main saja, ya, tidak menyiapkan masa depannya, kematian dan seterusnya, itu sama saja orang tua yang kekanak-kanakan. Terus sekalian, kita lanjutkan. Waruya anna malakal maut dakhala ala Dawud alaihissalam. Diriwayatkan bahwa malaikat pencabut nyawa suatu saat masuk menemui Daud alaihissalam. Nabi Daud. Faqal, maka
Daud itu bertanya pada malakul maut. Man anta? Siapa kamu? Faqal, maka malakul maut itu menjawab, man la yahabul muluk wa la tamna'u minhul qusur wa la yaqbalur rasya. Tidak menjawab langsung malakul maut. Ya. Tapi saya ini adalah orang yang tidak pernah takut kepada raja-raja. Dan tidak ada yang menghalangi darinya benteng-benteng. Benteng apapun bisa masuk, bisa menembus. Kemudian wala yaqbalur rasya. Dan saya ini juga orang, bukan orang yang maksudnya bukan orang lagi, pihak lah begitu, makhluk Allah yang tidak menerima sogokan. Tiga kriteria yang ada pada malakul maut itu. Tidak langsung menyampaikan saya malakul maut. Tapi Daud itu sudah paham. Daud itu paham. Qala berkata, fa'idzan anta malakul maut. Wah, kalau begitu Anda itu malaikat pencabut nyawa. Terus qala na'am, ya, betul. Qala, kemudian Daud berkata, ataitani walam asta'idda ba'du. Kenapa kau datang? Anda datang kepadaku sementara saya ini belum siap-siap. Maka protes nih Daud ini. Qala, malakul maut berkata, ya Daud, aina fulanun qaribuka? Hei Daud, mana si fulan orang dekatmu itu? Kerabatmu itu. Mana? Aina fulanun jaruka? Ya. Mana itu si fulan tetanggamu? Dijawab oleh Daud, sudah meninggal. Qala, malakul maut berkata, amma kana laka fi haula'i ibrah litasta'idda. Loh, kenapa kalian itu, engkau itu tidak menjadikan mereka itu sebagai pelajaran, peringatan, litasta'idda, untuk kalian siap-siap. Maka dalam hadis itu ya disebutkan kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Kalau orang dinasehati dengan Quran tidak mempan, dinasehati hadis tidak mempan, bahkan tidak sempat untuk membaca Quran atau hadis di pengajian, kafa bil mauti wa'idhan. Kalau mau mengambil pelajaran, kematian itu sudah cukup sebagai penasehat. Waqila an-nadhir. Jadi tadi kan ada ayat wajah akumun nadhir, telah datang kepada kalian sesuatu yang memberi peringatan. Itu sebagian mufassir, sebagian ahli tafsir itu yang dimaksud an-nadhir, yang memberi peringatan itu siapa? Mautul ahli wal aqaribi wal ashabi wal ikhwan. Jadi yang dimaksud telah datang kepada kalian peringatan itu adalah kematian keluarga, kematian kerabat, kematian handai tolan, sahabat karib dan seterusnya. Wa dzalika indarur rahil fi kulli waqtin wa awanin wa hinin wa zaman. Jadi sebuah peringatan di mana memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa ada saat orang harus pergi, dan itu peringatan itu setiap saat, setiap waktu. Oh sekalian, wakila kamalul akli. Lagi ini kan masih bicara tentang wajah aku munadzir itu ya. Jadi siapa yang beri peringatan itu? Tadi ada beberapa pendapat. Sekarang ini yang dimaksud dengan an-nadzir itu adalah kamalul akli. Jadi akal yang sempurna. Alladzi tu'rafu bihi haqa'iqul umur. Jadi akal yang sempurna apa? Akal yang sempurna itu yang kayak apa? Di mana akal yang dengan akal itu diketahui hakikat segala sesuatu. Hakikat hidup itu apa dan seterusnya. Wa yufsilu bainal hasanat was sayyi'at. Yang dimaksud kamalul aqli itu adalah hal yang bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan. Fal aqil,
Orang yang betul-betul punya akal, akalnya sehat, itu ya'malu li akhiratihi. Dia selalu beramal untuk akhiratnya. Wa yarghabu fi ma inda rabbi, dan selalu senang melakukan hal-hal yang bermanfaat di hadapan Tuhannya. Fahuwa nadhir. Nah, itu nadhir itu. Akal yang seperti itu tuh nadhir itu. Jadi wan nadhir bimaknal inzar. Jadi ini segot kalau dalam sorof itu nadhir itu yang segot isim fa'il tapi artinya inzar. Bukan orang yang memberikan peringatan tapi peringatan, artinya peringatan. Wal inzar wal i'dar qaribun ba'du min ba'd. Jadi tadi kan ada a'dzarallah itu. Allah memberikan uzur. Di sini jelaskan antara inzar dan i'dzar itu maknanya dekat-dekat itu. Wa akbarul inzar ilayya bani Adam satu rusul. Kembali mereview dari yang atas tadi. Jadi a'dzar yang paling besar kepada manusia itu adalah diutuskannya Rasul. Diberi peluang, diberi petunjuk itu. Kemudian yang kedua sumal masyib, kemudian uban. Awarihi atau yang lain-lain. Waja'ala sittin ghayatal i'dzar. Jadi tadi akhir dari panggilan itu kan yang berumur 60. Jadi umur 60 itu sudah betul-betul puncak daripada i'dzar. Li'anna sittin qaribun min mu'taraqil manaya. Jadi 60 tahun itu sudah di persimpangan jalan antara dunia dan akhirat. Wa huwa sinnul inaba wal husu wal istislam lillah. Dan itu adalah tahun orang harus kembali, harus khusyuk, harus berserah kepada Allah Subhanahu wa taraqqubul maniyah, dan menunggu saat dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa'ilah, dan ketemu Allah, fa fihi i'dzarun ba'da i'dzar wa indzarun ba'da indzar. Jadi itu puncak 60 itu sudah puncak dari peringatan-peringatan. Peringatannya apa saja? Tadi kembali nih, al-awal bin nabi, pertama tentang nabi, wasani bil masyib. Bil masyib itu ya, uban. Di sini disebutkan uban itu inda kamalil arba'in, ketika sempurna umur 40. Ya. Ya. Wa qala ta'ala wa balagha arba'ina sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Jadi ketika dia sudah sampai umur 40 tahun, dia berkata, ya Allah, berilah kekuatan kepadaku agar kami bisa mensyukuri nikmat-Mu. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Di sini Allah SWT menyebutkan, innaman balaghal arba'in faqad ana lahu ayya'lama miqdara ni'amillahi alaih wa ala walidaih wa yashkuruha. Jadi saat umur 40 tahun, ini juga ada hadis-hadis itu ya. Momentum 40 itu juga momentum yang sangat penting. Bahkan standar orang itu menjadi baik dan tidak itu dalam satu riwayat itu pada umur 40. Kalau 40 terus membaik, insyaallah akan menjadi baik. Begitulah sebaliknya. Nah, di sini dikatakan di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang telah sampai umur 40 maka sudah saatnya bagi dia untuk tahu betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepadanya, begitu juga kepada kedua orang tuanya, dan supaya pandai mensyukurinya. Saat-saat sudah 40 tahun adalah saat harus bisa memahami betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Malik rahimahullah, adraktu ahlal ilma bi baladina wa hum yatlubuna dunya wa yukhalitun nas hatta ya'ti li ahadihim
arba'una sanah. Fa idza atat alaihim i'tazalun nas. Ini yang ideal ini ya. Saya menemukan orang-orang yang berilmu di negeri kita ini, dulu mereka itu yatlubuna dunya, mencari dunia itu sudah terus-menerus. Wa yukhalitun nas, dan bercampur dengan semua kalangan manusia ya, untuk dunia itu. Hatta ya'ti li ahadihim arba'un sana, ketika sudah sampai pada salah seorang dari mereka kasus-kasusnya 40 tahun, fa'idzan atat alaihim i'tazalun nas, maka ketika itu mereka sudah mulai menjauhkan diri dengan kumpulan banyak orang. Ini sebagai momentum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, waktu kita sudah habis, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada ilmu kita, bisa menjadikan bekal kita untuk merenungkan umur yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjauhkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.